Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. InsyaAllah kita akan doakan bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba kalian bayangkan pada saat ini kalian sedang berada di sebuah rumah yang sangat sepi, dan kemudian kalian duduk di sudut sebuah ruang di rumah kalian. Tangan kalian gemetar perlahan, kepala tertunduk, mata basah menatap sajadah, yang mana sajadah itu sudah mulai lusuh dimakan waktu. Coba bayangkan kondisi pada saat itu. Rambut kalian mulai memutih, tubuh pun mulai melemah. Namun di usia yang sudah setua itu, usia yang sudah lanjut, jiwa kalian masih tetap gelisah. Sesungguhnya usia 50 tahun, usia 60 tahun, 70 tahun atau bahkan lebih dari itu bukanlah akhir. Namun kadang kalian atau kita merasa seperti senja yang cepat datang. Sudah banyak hal yang terlewatkan dalam hidup kita. Mungkin kalian akan ingat begitu banyak sholat yang dulu sering ditunda-tunda. Begitu banyak kesempatan kita jarang membuka Al-Quran. Bahkan hati yang sempat keras membatu, dan waktu yang serasa kita ingin kembali, namun waktu tidak bisa diputar kembali. Dan kemudian dalam batin kalian mulai bertanya-tanya, apakah Allah masih mau menerima tobatku? Apakah kiranya aku masih bisa selamat dari siksa kubur atau siksa neraka? Atau mungkin pertanyaan yang lain, apakah kita akan termasuk umat Nabi Muhammad yang kemudian akan diberi syafaat oleh beliau? Pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan menggantung di dada kita suatu hari nanti. Namun ada sebuah kisah yang sebenarnya bisa menjawab semua itu. Kisah ini mengenai seseorang yang sama sekali tidak punya dosa, namun beliau masih menangis demi kita semua. Sahabat beriman, perlu kalian ketahui Alkisah pada suatu malam yang sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di dalam sholat malam beliau. Beliau kemudian membaca ayat dari surah Al-Maidah ayat 118. Ayat tersebut berbunyi, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, jika engkau, dalam hal ini Allah,
menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini beliau ulang-ulang terus, dan akhirnya beliau menangis. Menangis sampai tanah pun basah oleh air mata beliau. Beliau menangis hingga Allah pun sampai mengutus malaikat Jibril untuk menenangkan beliau. Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyakan mengapa ia menangis." Sahabat beriman, sebagai umat Islam kita harus hati-hati. Mengapa Allah yang Maha Tahu masih harus mengutus malaikat Jibril untuk menanyakan sebab Nabi Muhammad menangis? Namun yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sudah tahu alasan tangisan dari Nabi Muhammad, sebagaimana Allah Maha Tahu dari seluruh isi hati makhluk-makhluknya. Namun perlu kalian pahami bahwa perintah Allah kepada Jibril alaihissalam untuk bertanya sesungguhnya adalah bentuk penghormatan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti layaknya ketika kita sebagai seorang ayah yang tahu melihat anak kita sedang bersedih, tapi kita sebagai ayah tetap bertanya, bukan karena butuh jawaban si anak, tapi lebih karena ingin menunjukkan perhatian dan kasih sayang kita. Itu sama yang terjadi dengan kisah ini, bahwa Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat istimewa, dicintai oleh Allah bukan hanya karena tugas Rasulnya, tapi memang karena sisi kelembutan hati dan kasih Rasulullah kepada umatnya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah mendapatkan perintah dari Allah, maka kemudian Jibril alaihissalam pun mendekat dan bertanya, sehingga kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku menangis karena aku khawatir akan nasib umatku nanti." Kemudian Allah pun berfirman dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, sungguh aku akan memberikan syafaat kepada umatmu, dan aku," dalam hal ini Allah, "tidak akan menelantarkanmu." Bayangkan, seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah, seorang manusia yang amalnya paling sempurna, nabi yang dijamin masuk surga, beliau masih menangis untuk kita yang saat ini sedang lelah, untuk kita yang bertahun-tahun pernah lalai, untuk kita yang merasa sudah terlambat untuk kembali ke jalan Allah. Itulah ayat yang membuat Nabi Muhammad menangis. Jadi sesungguhnya ayat tersebut bukan hanya boleh, tapi justru sangat dianjurkan untuk membaca ayat tersebut di dalam solat-solat kita, terutama ketika kita sedang sujud malam, ketika sedang tahajud, atau ketika kita sedang merasa hina di hadapan Allah. Karena ayat ini memiliki keutamaan. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kerendahan diri.
Dalam ayat tersebut memiliki makna, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dalam arti bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah hamba yang tidak memiliki daya upaya apapun kekuatannya. Alasan yang kedua kenapa ayat ini sangat penting untuk kita baca dan kita amalkan, bahwa ayat ini memberikan dan membangkitkan harapan. Dalam ayat tersebut terkandung makna, jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dijelaskan melalui ayat tersebut bahwa ampunan Allah itu tidak terbatas. Meskipun dosa kita setinggi langit, maka ampunan Allah itu lebih tinggi dari langit tersebut. Yang ketiga, ayat ini menyambung cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ikut membaca ayat ini, maka kita ikut menghidupkan rasa yang membuat Nabi Muhammad kemudian menangis. Kita seolah-olah ingin berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku pun tidak ingin menyia-nyiakan syafaatmu. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita jadikan renungan bersama. Ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, hiduplah seorang lelaki yang bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ini sangatlah miskin, tidak terkenal, apalagi memiliki kekuasaan. Namun ia tidak pernah tidur malam kecuali menangis karena takut dirinya tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dirinya tidak tahu banyak ilmu, tapi di setiap malam Abu Mihjan ini selalu berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku umat yang membuat Nabi kecewa nanti di akhirat. Lalu Umar berkata, jika semua umat Islam seperti Abu Mihjan, bisa dipastikan bahwa neraka akan kosong. Saudaraku yang dirahmati Allah, usia 50 tahun itu bukanlah akhir. Rambut kita yang memutih bukan tanda habisnya harapan. Sesungguhnya justru itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan kesempatan terakhir bagi kita untuk kembali. Bukan hanya untuk memohon ampunan, namun untuk mempersembahkan hidup yang tersisa sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Balasan dari tangisan beliau tidak hanya dengan air mata, tapi balaslah tangisan beliau itu dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu. Kita rutin membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Kita berusaha untuk selalu menjauhi dosa-dosa kecil. Dan yang terpenting, kita sayangi sesama muslim. Dan terutama jika kalian juga menyebarkan pesan ini walau hanya dengan satu video. Oleh karena itu, Anda bisa tuliskan di kolom komentar doa kalian, hajat kalian, nama kedua orang tua kalian, agar kita semua bisa ikut mendoakan supaya video ini bisa menjadi amal jariah dan syafaat Nabi Muhammad SAW insyaallah sampai kepada kita semua. Dan ketika kelak kita berdiri di padang mahsyar, di saat seluruh manusia sedang panik, semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh beliau dan disambut dengan senyuman yang penuh cinta. Allahumma ij'alna min ahli syafaatihi yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan kami bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.